Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi senang sekali bisa bertemu lagi di kelas UTBK ya untuk pertemuan kesekian kalinya. Semoga ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar atau tahapan pembelajaran untuk mengingat kembali materi-materi kimia yang sudah pernah kita pelajari dan menyambung sebagai persiapan untuk menghadapi soal-soal yang akan muncul di UTBK nanti. Oke, guru pengampunya saya Nak ya, Jam'an Fahmi. Kali ini kita akan membahas beberapa soal dari SIMA UI yang keluar tahun 2017 ya. Oke, seperti ini misalnya. H2SO4 dapat dibuat melalui reaksi belum setara reaksinya ya. Kemudian masing-masing masanya dikasih tahu nih. Dan seterusnya. AR-nya juga dikasih tahu. Yang ditanya adalah massa H2O yang tersisa. Oke, untuk soal pertama ini pemanasan, kan tidak baik juga kalau hanya saya yang langsung menyelesaikan soalnya ya. Jadi saya juga perlu tahu dari kalian kira-kira bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini. Langkah-langkahnya dulu, ayo. Coba sebutkan aja dulu langkah-langkahnya. Silakan Nak. Setarakan reaksi Pak. Oke, good. Yang pertama setarakan reaksi. Next, selanjutnya. Setelah menyetarakan Kita reaksi. cari molnya Pak. Mol siapa? Mol SO2. Mol SO2 saja? Bisa juga pakai O2 Pak. Ataupun H2O Pak. Oke, setelah mencari mol masing-masing, kemudian? Kita gunakan reaksi MBS Pak. Oke, lalu? Kita selesaikan Pak. Oke, ini saya runut lagi ya. Sarul ya. Jadi menyetarakan reaksi ya. Setarakan reaksi. Setelah reaksi setara, tadi menghitung mol ya. Menghitung mol. Setelah menghitung mol, kemudian? Cari reaksi pembatas Pak. Oh, ya itu yang lebih tepat ya. Menghitung reaksi pembatas ya. Atau menentukan reaksi pembatas. Saya singkat aja PUPE ya. Setelah PUPE dapat, buat reaksi MBS-nya ya. Reaksi MBS. Oh, atau ini yang manapun dulu jadi ya. Ini pun jadi dulu. Yang manapun jadi dulu. Oke. Kemudian baru cari sisa ya. Mol sisa dulu. Setelah mol sisa baru hitung masanya. Massa sisa. Massa sisa siapa? Ini yang diminta adalah H2O. Oke. Kalaulah misalnya kita kerjakan seperti itu, berarti saya tulis ulang bersama reaksinya. SO2 ditambah O2 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Kalau kita setarakan, H-nya udah sama ya. S-nya udah sama. Apa yang belum sama? O-nya Pak. Iya, O. Sebelah kanan berapa? 4. Sebelah kiri ini 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5. Kelebihan ya. Jadi koefisien yang mana yang perlu kita tambahkan? Ayo. Kalau kita buat di O2-nya setengah Pak. Boleh. Pas ya. Jadi 1 di sini ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Pas ya? Udah setara? Pas. Sudah Pak. Baru kita buat mol masing-masing. Mol si SO2 dulu. Ini MR-nya berapa nih? Ini 32 ditambah 16 kali 2. 32. Jadi berapa tuh?
64. 64, Pak. 400 bagi 64 gram per mol. Berapa tuh? Ayo bantu saya hitung. Bantu saya ngitung. 6,25, Sir. Yakin? 6,25. Sekarang yang O2. Ini MR-nya 16 kali 2. 32 ya. Berarti 175 dibagi 32 gram per mol. Ayo bantu saya hitung. Berapa itu? 5,46, Pak. 5,46. Gini ya? Iya, Pak. Oke, kemudian yang H2O. Ini MR-nya 18 ya. Berarti 125 dibagi 18 gram per mol. Berapa tuh? Enam 6,94. 6,9. 6,94. Kemudian kita hitung reaksi pembatas nih. Hitung reaksi pembatas. Bagaimana reaksi pembatas? Masih ingat? Reaksi pembatas itu adalah spesi yang pada saat mol dibagikan dengan koefisiennya itu merupakan nilai yang paling kecil. Ini ada 3 ini kan. Reaktannya SO2, O2 sama H2O. Coba kalau kita bagikan masing-masing molnya dengan koefisiennya. 6,25 bagi 1. 6,25, Sir. Tetap ya. 5,46 bagi setengah. 10,96, Sir. Berarti dikali 2 92, ya. Sir. Berarti dikali 2 jadinya ya. Yes, Berarti sir. lebih besar ya. Oke, berarti bukan O2 reaksi pembatasnya. Terus 6,94 dibagi 1. 6,54, Pak. 6,94. Tetap ya. Berarti siapa yang Iya, menjadi Pak. reaksi pembatasnya? SO2, Pak. Oke, berarti reaksi pembatas harus kita kurangi dengan itu juga. Yang ditanya H2O, berarti kurangi dengan perbandingan koefisien 1/1 kali 6,25, ini juga dapat 6,25. Ayo bantu kurangi, Nak. Ini berapa nih kurangnya? Berapa nih kurangnya? Ini kurangi. 0,69, Pak. 9, ini jadi 6, ini 0. Ya, 6. mol. Oke, setelah dapat mol sisa, cari massa. Menghitung mol, bandingkan antara massa ya dengan MR karena dia senyawa. Jadi kalau ditanya dia massanya, jadinya dikalikan 0,69 mol dikali MrH2O berapa tadi? 18, Sir. 18 gram per mol. Molnya coret. Jadi berapa nih? 12,4. 12,4. Jadi jawabannya adalah E ya. 12,4. Ini mudah ya. Ingat kuncinya kalian bisa menyetarakan, hitung mol, 12, hitung reaksi pembatas. Jangan sampai salah menghitung reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu adalah spesi yang saat kita bagikan mol dengan koefisiennya, dia menghasilkan nilai paling rendah. Paham ya? Oke. Kalau Pak. sudah kita lanjut. Pak, mau nanya boleh, Pak? Oh ya. Silakan. Gini, Pak. Kan ini tuh nanti kami terkendala di ngitung molnya, Pak. Apa bisa nggak, Pak? Nanti nggak usah kami pecahkan gitu, Pak? Atau ada cara cepat untuk ngitungnya, Pak? Sebenarnya kalau di ujian nanti, waktu ngitungnya nggak usah sampai angka selanjutnya. Kalau bisa, angka depannya aja. Kayak ini pembedanya setelah kita selesaikan sampai akhir perhitungannya, pembedanya ini ya. Antara SO2 sama O2 itu kan angka 6 sama 5. Kan ketahuan. Lebih bagus reaksi pembatasnya lebih tepat itu sih SO2. Tapi waktu dibandingkan dengan H2, angkanya sama-sama 6. Berarti harus ada satu angka lagi yang kalian jadikan sebagai acuan untuk menentukan. Berarti ambil satu angka lagi di belakang koma. Berarti 2. Gini. Setelah yakin yang mana yang menjadi reaksi pembatasnya, baru cari sisanya. Berarti minimal 2 angka di belakang koma ya. Cari angka 5-nya lagi.
Berarti karena ini memang diminta reaksi pembatas ya, kebetulan 3 angka. Saya rasa mau tidak mau ya kalian harus hitung sampai akhir. Gitu. Cara cepat ngitungnya nggak, Pak? Nggak ada. Manual ini. Seandainya Oke, lah Pak. dikasih pakai kalkulator ya cepat ya. Tapi kebetulan memang itulah yang menjadi bahan untuk seleksi kalian dengan anak-anak yang lain. Oke ya? Tapi kalau memang nanti dia Oke, Pak. cuma 2 spesi, ini kebetulan 3 ya, cuma 2 spesi aja. Gitu tadi nanti angkanya nggak usah sampai akhir diperhitungkan. Entah angka depannya aja, udah jelas dia yang menjadi reaksi pembatas, baru selesaikan sampai akhir khusus perhitungan reaksi pembatasnya. Gitu. Tapi ini kebetulan 3 pula. Ini mirip soal KSK sih untuk si MAU ini. Soal selanjutnya. Kalau yang tadi subtopik mengenai stokiometri ya. Kalau ini kira-kira subtopik apa nih? Subtopik tentang apa nih? Perubahan titik beku. Subtopik tentang apa nih, Nak? Ayo, ada yang ingat? Color ya, Pak? Sifat koligatif larutan, Pak. Ya, sifat koligatif larutan. Good. Sifat koligatif larutan. Nah, hanya saja di soal ini, ya, di soal ini, yang membedakan dengan soal sifat koligatif larutan adalah ada pembeda di bagian zat larut. Ini glukosa. Satunya lagi kalsium klorida. Bedanya di mana? Glukosa itu adalah jenis larutan non-elektrolit. Sementara di kalsium kloridanya ini merupakan larutan elektrolit. Bagaimana beda treatment antara larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit? Masih ingat nggak? Masih ingat? Kalau di larutan elektrolit itu pakai yang namanya lagi faktor Van Hoff. Masih ingat faktor Van Hoff? Yang mana faktor Van Hoff? Halo, Nak. Kalian rame loh ini. Yang mana faktor Van Hoff? Yang mana faktor Van Hoff? Yang simbolnya I, ya. I. 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Ini juga pakai keterangan lagi ya. Alfanya itu adalah derajat disosiasi. Derajat disosiasi. Jadi kalau dia elektrolitnya kuat, ini kebetulan elektrolit kuat ini ya. Elektrolit kuatnya itu, maka derajat disosiasinya, apa nih saya tulis? Disosiasi. Itu nanti mendekati 1. Atau bisa dianggap dengan 1. Alfanya. Oke. Sekarang N-nya. N-nya itu apa? N itu merupakan jumlah ion. Nah, inilah yang perlu kalian lakukan. Jadi perumusannya apa? Untuk perubahan titik beku. Simbolnya apa dulu perubahan titik beku? Delta TF, Pak. Ya, delta TF. T-nya besar ya. Oke. Rumusnya apa, Nak? Rumusnya? A per MR kali 1000 per B. Ya. KF ya dikali mol dikali 1000 per P. Mau banyak lupa kan ya. Terus satu lagi, kalau dia dibandingkan dengan titik beku si pelarut, berarti TF pelarut dikurang TF larutan ya. Ini yang 2 ini ingat ya. Ingat kembali rumusnya. Saya nggak tahu ini apakah kelipatannya angkanya atau enggak ya. Tapi kayaknya kelipatan ini. Nah, bedanya lagi karena dia campuran dari elektrolit satu bagian lagi non elektrolit. Jadi kita pisahkan rumusnya di mana? Waktu kalian menghitung delta TF ini nanti,
Jadinya KF dikali, kebetulan pelarutnya masing-masing udah punya ya, beda ya. Glukosa itu 500, CaCl-nya 1000. Jadi bedanya di sini ya. Berarti mol si glukosa itu dikalikan 1000 dibagikan dengan P si glukosa. P glukosanya tetap air, tapi maksudnya jumlahnya itu beda ya dengan yang larutan CaCl2-nya. Ini gini kan. Kemudian ditambahkan dengan mol si CaCl2 dikali 1000 dibagikan pelarut si siapa satu lagi? CaCl2. Nah, karena ini elektrolit, maka dikalikan dengan faktor I. Nah, gini jadinya rumusnya. Nah. Ayo bantu saya ngitung sekarang. I-nya berapa dulu? I-nya uraikan senyawanya ya. CaCl2 terurai menjadi kationnya Ca2+ ditambah 2Cl-. Jadi jumlah ionnya berapa? 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 berapa? Berapa? 3. Nah, 3. Oke, ini N-nya 3. Jadi coba hitung I-nya berapa? Kalau N-nya 3. P. Ayo, I-nya jadinya berapa? 2, Sir. Hah? 1 tambah I-nya 3 kurang 1 kali 1. 1 ditambah 3 kurang 1 dikali 1. Berapa nih? 3, Pak. Iya, sama. 3 juga 3, ya. Pak. Jadinya, ini KF, ini saya substitusikan aja kan yang hitung ya. KF itu 1,86. Kak kurung, mol si glukosa berarti 18 per 180 dikali 1000 per 500 ditambah 5,55 dibagi berapa mR CaCl2-nya? Ini 1000 per 1000. Berapa mR CaCl2-nya? Berapa mR CaCl2-nya? Ada yang bisa bantu saya menghitung mR CaCl2? 110. Nggak kedengaran suaranya, Nak? Berapa? 110, Sir. 110? Yakin? Ca-nya 40. Cl2-nya itu adalah 35,5 dikali 2. Berapa ini? 71 ya. 40 tambah 71. 111. 5,55 bagi 111. Ayo coba hitung, Nak. Bantu saya ngitungnya. Yang mana jawabannya ini? Yang mana jawabannya nih? Yang mana jawabannya? Satu 1,86. Ini 0,1 kali 2. 0,65, Pak. 0,2. Ini berapa ini? 5,55 dibagi dikali 3. 0,15. Jadi jawabannya
0,65. Ya. Jawabannya C. Oke, silahkan screenshot, Nak. Atau nanti juga bisa dilihat di hasil uploadan ya videonya. Sudah? Next. Data entalpi beberapa reaksi berikut. Ini subtopik apa? Ini subtopik hukum termokimia. Iya, termokimia. Subtopiknya khususnya hukum Hess ya. Hukum Hess. Jadi cara gampangnya kebetulan ini persamaan reaksinya langsung diketahui ya di akhir ya ini ya. Diketahui di akhir. Jadi langsung dari produknya kita tinjau KClO3 dari persamaan reaksi 1, 2 atau 3? 1, Pak. Nah, 1. Posisinya udah pas atau belum? Belum ya. Posisinya yang diketahui di sebelah kiri panah. Yang diminta sebelah kanan. Berarti ini dibalik ya. Pas ya? Nah, ini dibalik. Berarti ini menjadi positif. Pas, oke? Nah, yang reaksi kedua. Reaksi kedua kebetulan ini ada K. K dari reaksi kedua. Pas ya di sebelah kiri panah ya. Berarti ini tetap. Tetap. Yang ketiga? Yang ketiga gimana? Halo? Yang ketiga gimana? Pasar. Tetap. Yang ketiga? Dikali Yang ketiga tetap. Ya, dikali 3 ya. Ini dikali 3. Dikali 3. Jadi berapa itu dikali 3? Nah, ini saya tulis ulang ya. 152 minus 437. Ini setelah dikali 3 berapa tuh? 3 kali 2, 6. 3 kali 6, 18. Ini ya? Nah, ini jumlahkan semuanya, Nak. Berapa itu setelah dijumlahkan? Setelah jumlahkan berapa? B, Pak. 391. Min 391. Oke, jawabannya B. Gitu ya. Hukum Hess ya. Jadi persamaan reaksi yang diketahui dibuat sedemikian rupa sehingga nanti waktu dijumlahkan akan menghasilkan persamaan reaksi yang ditanya. Yang ditanya udah kebetulan dikasih tahu. Jadi soal ini masih dalam kategori mudah. Kalau sudah, next kita lanjut. Ayo, ini mengenai reaksi kimia juga ya. Subtopik reaksi-reaksi senyawa turunan alkana. Kelas 12 ini ya, dipelajari. Nah, pernyataan yang benar untuk reaksi di atas. Bersama reaksinya ada 3 ya. Ada reaksi 1, I-nya 1, I2, I3. Mana yang benar? Coba kita cek. Yang pernyataan 1, reaksi I merupakan reaksi adisi. Betul nggak? Apa yang dimaksud reaksi adisi? Masih ingat? Apa yang dimaksud dengan adisi? Adisi itu apa? Tiba-tiba lupa. Pemutusan ikatan rangkap. Menjadi tunggal ya. Atau bisa juga ini ikatan rangkap 2 menjadi tunggal atau ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2. Gitu. Pokoknya turun lah jumlah ikatannya. Coba perhatikan di sini ini tunggal. Sebelah kanan panahnya itu rangkap. Betul nggak di sini? Sesuai nggak? Enggak, Pak. Salah ya. Yang ini bukan. Kalau jenis soal pernyataan seperti ini, kalau 1 salah otomatis 3 salah. Tapi kita cek lagi. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu dibalik ya. Eliminasi itu langsung saja singkat saya buat kebalikan. Kebalikan adisi. Betul nggak yang ketiga kebalikan adisi? Salah juga ya, salah juga. Berarti ini salah juga. Oke, udah otomatis salah. Coba yang kedua.
Yang satu dehidrasi. Tahu nggak dehidrasi itu apa? Dehidrasi, nak? Pernah dengar istilah dehidrasi kan? Pernah kan? Pernah dengar dehidrasi? Nah, pernah dengar dehidrasi? Dehidrasi, ya Allah. Di TV-TV banyak iklan minuman yang fungsinya untuk mencegah dehidrasi. Tahu istilah dehidrasi? Apa dehidrasi itu, nak? Kekurangan air, Sir. Iya, dehidrasi itu kekurangan air. Artinya dia reaksinya melepas air. Betul nggak ini melepas air? Yang ini betul nggak melepas air? Benar, Sir. Benar, karena H2O-nya di sebelah kanan panah. Perhatikan, H2O-nya di sebelah kanan panah. Berarti dia melepas air. Berarti dia dehidrasi. Ini ya, dehidrasi ya. Dehidrasi. Berarti ini benar. 4 benar juga. Coba kita cek, betul nggak substitusi? Substitusi itu apa? Substitusi itu apa, nak? Pergantian gugus ya. Pergantian gugus. Di sini ini awalnya Cl. Ini awalnya NH-nya di sini ya. Di sini. Ini kan ada NH2 mengikat, ada H juga. Jadi NH2-nya ini menggantikan si Cl. Hasilnya ini H1 lagi dari sisa NH3 tadi berikatan dengan si Cl. Jadilah HCl. Berarti benar. 24. Opsi apa itu 24? C, Pak. Ya. Kalau B? 1 dan 3. Ya. Satu B dan 1 dan 3. Oke. Soal terakhir ya. Ini terakhir nih. Diminta KSP. Nah, kalau ini langkah-langkahnya apa? Yang dikasih tahu massa. Ada MR. Apa dulu yang kita hitung? Hitung mol. Mol si PBI2. Ayo bantu ngitung. MR-nya berapa, nak? Ini bukan PBF2 ini ya. PBI2 ini, nak ya. Ini salah ketik dia. Ini MR-nya berapa? MR PBI2? 461, Pak. Udah, betul. 461 gram per mol. Ini berapa molnya, nak? Ayo. Baru cari molaritas. Molaritas si ini B kecil ya. PBI2. Bandingkan antara mol dengan volume. Volumenya 3 liter. Berapa molnya, nak? 0,006. 0,006. Gini. Satu angka belakang koma lagi apa, nak? Memang gini hasilnya? 1 angka 0,6. Oh, memang gini ya. Udah bulat ya. Oke, ini bagikan berapa nih? 0,002, Sir. 2 kali 10 pangkat minus 3. Betul ya? Baru uraikan garam sukar larut ini menjadi kation dan anionnya. Ya. Kalaulah ini seandainya M, saya buat ya M. Atau kalau di buku-buku itu biasanya S. S itu merupakan variabel yang menunjukkan simbol dari solubility. Solubility itu kelarutan. Kelarutan itu sama dengan molaritas ya. Kalau ini M, ini jadi apa dengan perubahan coefficient? 1/1 kali M. Sama ya. Kalau ini jadi 2M gini ya. Terus kalau kita urutkan lagi sesuai dengan definisi, KSP PBI2 adalah hasil kali konsentrasi kation
dipangkatkan koefisien. Koefisiennya 1 ya. Nggak ngaruh. Dengan anion dipangkatkan koefisien. Koefisiennya 2. Jadi KSP-nya tuh konsentrasinya ini berarti M. Ini 2M. Tapi dikuadratkan lagi. Jadi berapa tuh? 4M pangkat 3. M-nya diganti dengan angka ini. Jadi KSP PBI 2 adalah 4 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 tadi ya. Dipangkatkan 3. Ayo, berapa nih? 2 pangkat 3, 8. 8 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian ini dikali 4. Berapa tuh? 32 kali 10 pangkat minus 9. M pangkat 3. Jawabannya C. Oke, demikian nak. Oh, masih ada satu lagi ya. Kita lanjut. Ini dulu tadi screenshot. Udah? Kalau sudah, ini caranya aja lah ya, saya kasih tahu ya. Caranya ya. Langkah-langkah pertama adalah langkah pertama pasti penentuan order reaksi. Order reaksi. Order reaksi siapa? Order reaksi si. Ada 3 pula ya. BrO3 min, kemudian Br min, kemudian H+. Oke. Setelah penentuan order reaksi, kemudian langsung bandingkan data antara 1 sampai 4. Ini pilih salah satu ya. Pilih 1 di antara 1 dan 4 untuk menentukan laju. Laju di percobaan 5 ya. Laju di 5. Ini aja 2 langkah besarnya. Cuma masing-masing langkah agak panjang juga sih. Kalau seumpama kita misalnya, ini saya kasih contoh penentuan order reaksi salah satu ya. Misalnya kita tentukan order reaksi si siapa dulu yang mau kita tentukan? Oh, BrO3 min. Ini ya. Maka kita gunakan data Br min dan H+ yang sama. Data nomor berapa dia? Data 1 dan 2. Jadi ini persamaan laju umumnya kan gini nak. P sama dengan K konsentrasi BrO3 min, Br min, kemudian H+. Tapi dia ada pangkatnya. Pangkatnya itu adalah, ini pangkatnya X, Y, Z. Kita mau cari X, Y, Z-nya ini nilainya. Nah, untuk order reaksi BrO3 berarti kita mencari si X dulu ya. Maka, dalam rangka mencari order reaksi BrO3 min, kita gunakan data 1 dan 2, di mana data Br min-nya itu sama. Ini sama. H+-nya sama. Jadi tinggal kita bandingkan antara konsentrasi BrO3 min dengan laju awalnya. Berarti gini dia. V1 per V2 sama dengan K per K. Ini konsentrasi BrO3 min di yang percobaan berapa nih, percobaan 1 ya. Percobaan 1. Gimana saya tulisnya ya? Di sini aja ya, 1 per konsentrasi BrO3 min percobaan 2, yang ini pangkat X. Konsentrasi Br min percobaan 1 per konsentrasi Br min percobaan kedua, pangkat Y. Konsentrasi H+, konsentrasi H+, yang atas percobaan 1, yang bawah percobaan 2, ini pangkat
Z. Oke, kita substitusikan V1-nya 7,2, 2,4. Masing-masing kali 10 pangkat minus 4. Nggak usah ditulis lagi ya. Ini konstan, nggak usah ditulis. Tetap saling menghilangkan dibagi menjadi 1. Yang ini kalau kita substitusi 0,15 dibagi 0,05. 0,05. Yang ini pangkat X. Yang ini nggak usah saya tulis lagi. Kenapa? Karena waktu dibagi Sama. dia menghasilkan 1. Angka 1 itu merupakan semua bilangan pokok yang dipangkatkan dengan 0. Kalau udah pangkat 0, nggak perlu ditulis lagi ya. Paham ya? Jadi ini berapa nih, Nak? 7,2 per 2,4 berapa tuh? 3 ya. Ini 3, ini 3 juga. Pangkat X. X-nya berapa? 1. Nah, ini kalian lanjutkan ya. Yang B pun begitu. B order reaksinya. Berarti untuk order reaksi BR-min, data mana yang kita pakai? Gunakan data 1 dan 3. Ya, kalian hitung nanti ya sendiri ya. Yang C data berapa? Yang C data berapa kira-kira? 2 dan 4. Baru ini nanti udah dapat order reaksi masing-masing, baru langsung ke ini, bandingkan datanya, baru yang ini A, B, C, baru yang bagian D-nya nanti. Nah, ini ya, biar nampak bedanya ya. Baru yang bagian D-nya nanti, itu langsung bandingkan gini, V1 misalnya, langsung dengan V5-nya. Nah, nggak perlu kalian cari nilai kalian lagi ya, karena mubazir waktunya. Ini langsung substitusikan BRO3 min yang 1 dengan BRO3 min yang kelima. Ini pangkat 1 tadi ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini lanjutkan nanti. Berarti ini BR min yang data 1 dengan BR min yang data 5 pangkat Y. Terus ini H plus yang data 1 dengan H plus yang data 5. Oke, di sini nanti dapat V5-nya berapa dengan perbandingan seperti itu. Oh, masih ada lagi ya. Ini screenshot dulu, Nak. Screenshot. Sudah? Udah, Pak. Nah, ini teorinya dikit saya kasih untuk mengingatkan. Elektrolisis dari KCl. Harutan ini ya, harutan. Karena kalau lelehan beda dia. Maka terberai menjadi K plus dan Cl min. Ini ingat reaksinya. Katoda itu mengalami reduksi, anoda itu mengalami oksidasi. Jadi di katoda karena dia K plus maka air yang direduksi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH min tambah H2. Sementara di anoda itu si Cl minnya. Berarti Cl min dikali 2 menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Ini dari mana itu, Sir? Ini kan udah ada teorinya dikasih tahu Bu Ade ya. Tinggal kalian ulang saja ya. Kalian cari tahu, coba yang Cl min mengalami reduksi betul nggak? Cl min mengalami reduksi. Elektronnya di sebelah kanan. Betul nggak itu reduksi namanya? Atau ini aja kan ingat, katoda reduksi, betul nggak? Anoda oksidasi. Anoda betul nggak mengalami reduksi nih? Halo? Kerau, katoda reduksi, anoda oksidasi, betul nggak? Yang Cl min mengalami reduksi. Hening cipta mulai. Ayolah, nak. Katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Betul nggak Cl min mengalami reduksi? Cl min di mana ini? Nah, ini kita terputus atau kayak mana?
Debbie. Debbie, dengar saya Debbie? Yes, sir. Kayak mana ini? Coba bantu dulu jawab. Dengar, sir. Pernyataan 1 benar atau salah? Yang CL- di mana, Debbie? Di katoda atau anoda? Debbie? Di anoda, sir. Nah, di anoda mengalami reduksi atau oksidasi? Sesuai dengan teori, anoda mengalami reduksi atau oksidasi? Yang saya tulis ini, Debbie, anoda? Oh. Mengalami reduksi, sir. Anoda mengalami, ini kan saya tulis anoda oksidasi. Saya ulang lagi, menurut reaksinya, ini saya ulang ya dengan kelembutan ya. Kalau tadi mungkin agak kuat suaranya, jadi nggak masuk. Kalau kita tinjau reaksinya, anakku, ya, di katoda itu terjadi reduksi. Sementara di anoda terjadi oksidasi. Ini udah saya tempatkan, air di katoda. Cl- di anoda. Kita sesuaikan dengan pernyataannya. Cl- mengalami reduksi atau oksidasi? Oksidasi, sir. Oksidasi, sir. Berarti ini benar atau salah? Satu ini. Salah. Iya, salah. Satu salah. Ini salah. Kalian cek coba ya. Ini benar ini dua-duanya ya. Coba cek. Perhitungannya ini. Mol elektron itu bandingkan antara Q dengan F. Q itu I kali T. Ini itu sesat. Hah? Gimana? Gimana, Nak? Halo? Ini ya, kalian lanjutkan nanti ya. Mol elektron itu maksudnya mol ini nanti, mol elektron. Masa produk gas di anoda. Anoda siapa yang menjadi gas? Cl2 ya. Cl2 ini gas. Di katoda H2-nya yang menjadi gas. Jadi kalian cari yang untuk nomor 2 mol si H2 dulu. Dengan cara apa? 1/2 mol elektron. Setelah dapat molnya, cari masanya. Massa H2 adalah mol H2 dikali MrH2. Begitu juga massa produk yang dihasilkan katoda ya. Oh, terbalik ya. Yang ini di katoda ya. Ini katoda. Sementara yang di anoda itu sama ya. Mol si Cl2 adalah separuh dari mol elektron. Kemudian massa si Cl2 adalah mol Cl2 dikali Mr si Cl2. Ini yang terjadi di anoda. Silakan di screenshot, lanjutkan nanti masing-masing ya. Kalau tidak paham juga boleh jumpai saya. Sudah di screenshot, Nak? 24 apa jawabannya? Kalau 24 benar? 24 benar? Apa jawabannya? Oke, sir. Iya. Oke. Terima kasih, Nak, atas perhatiannya. Mohon maaf sudah terlalu panjang ini waktu pembelajarannya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Oke.